Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an ya syabab. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar rukun hukum syar'i yang pertama dan yang kedua, yang mana yang pertama ada al-hakim atau sang pembuat hukum atau sang penetap hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada ar-ruknus tsani mahkum fih. Mahkum fih di sini maksudnya adalah fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf atau pekerjaan seorang mukallaf yang diberi hukum, seperti itu. Yang pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza halaltum fastadu, atau ketika antum semua telah selesai bertahalul fastadu, maka berburulah. Nah, di sini afadal ibahatul istiyad ba'da tahallul minal ihram. Dari ayat yang barusan dibacakan, afada memberi faidah atau maknanya adalah ibahah, mubah untuk beristiad atau untuk berburu ba'da tahallul minal ihram, setelah bertahalul daripada ihram. Seperti itu. Ketika kita sedang berihram, maka hukum al-istiad atau hukum berburu ketika itu adalah haram, tidak halal untuk kita. Tapi ketika kita telah menyelesaikan semua rukun-rukunnya sampai tahallul, sampai kita melaksanakan tahallul, maka al-istiyad atau berburu bagi kita hukumnya menjadi ibahah, menjadi mubah, seperti itu. Wa hadzal amru ta'allaqa bi fi'lil mukallaf alladhi huwa al-istiyad. Nah, al-amru perintah ta'allaqa bi fi'li yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, alladzi huwa yaitu al-istiyad. Nah, mahkum fihinya itu adalah al-istiyad, atau pekerjaannya apa? Al-istiyad. Al-istiyad itu apa? Berburu. Nah, itu sedikit adalah intermezzo, atau bukan intermezzo ya, sedikit ulasan dari pertemuan minggu kemarin, yang mana sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu yushtaratu lisihhati taklif bi fi'lil mahkum fihi syartani. Nah, kemarin kita telah membahas mahkum fihi. Mahkum fihi itu adalah pekerjaan dari sang mukallaf. Akan tetapi pekerjaan itu ada syaratnya lagi agar sah. Nah, kan yushtaratu lisihhati taklif. Nah, yang di sini kita bisa baca wa yushtaratu lisihhati taklif, dan disyaratkan agar sahnya pembebanan terhadap suatu pekerjaan kepada seorang mukallaf itu ada dua. Nah, agar pembebanan ini sah, agar pekerjaan yang dibebani ini sah, itu harus melalui dua syarat. Yang mana asyartul awal, syarat pertama agar sahnya suatu pembebanan adalah an yakunal fi'lu ma'luman lil mukallaf ilman taman. An yakunal fi'lu ma'luman,
bahwasanya pekerjaannya itu, suatu perbuatannya itu makluman harus diketahui oleh sang mukallaf ilman taman, dengan pengetahuan yang sempurna. Nah, kalau pengetahuan dari seorang mukallaf ini tidak sempurna, maka tidak sah pembebanannya. Nah, gitu loh. Jadi kita dapat mengetahui syarat yang pertama adalah si mukallaf, kita, orang yang muslim, orang yang baligh, maksudnya orang yang akil dan orang yang baligh itu harus memiliki pengetahuan yang sempurna atau yang menyeluruh tentang pembebanannya itu, suatu pekerjaannya itu. Hatta yattajihu qasduhu liqiyami bihi, sampai sehingga tersampaikanlah maksud dari perintah tersebut. Wa yastati'u fi'lahu, dan si mukallaf ini bisa melaksanakannya. Wa yatahaqqaqu dzalika bi amroini, dan mukallaf bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna ini melalui dua hal, agar sang mukallaf ini bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna atau pengetahuan yang sempurna. Perkara yang pertama, hal yang pertama adalah ayya'lamal mukallafu anna hadzal fi'la al-mukallafa bihi minallahi ta'ala. Nah, mukallaf harus mengetahui gitu loh, ini perintah dari Allah. Nah, ayya'lamal mukallaf, mengetahui seorang mukallaf anna hadzal fi'la al-mukallafun bihi al-mukallafa bihi minallahi ta'ala. Mukallaf ini harus mengetahui bahwasannya pekerjaan yang diminta itu berasal dari Allah. Sehingga ketika seorang mukallaf paham, maka dia akan melaksanakannya. Yang menyuruhnya, yang memintanya ini bukan makhluk, bukan manusia, bukan tanaman, bukan hewan, akan tetapi sang pencipta semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna fi'luhu imtithalan bi amrillahi ta'ala, agar pekerjaannya tersebut dilaksanakan karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Nah, maka dari itu ketika ada seseorang yang melaksanakan perintah sholat, akan tetapi ketika dilaksanakan di dalam hatinya ingin dilihat oleh orang lain, maka hukumnya tidak benar gitu loh. Maka dari itu, agar pengetahuan seorang mukallaf ini sempurna, bahwasanya hal yang pertama adalah meyakini bahwasanya perintah ini datangnya dari Allah Ta'ala. Walihadza la budda minad dalil syar'i alal ahkam. Maka dari itu harus ada dalilnya agar terwujud suatu hukum. Agar terwujud suatu hukum. Kalau misalnya ada pekerjaan tanpa dalil, maka hukumnya pasti mubah saja. Akan tetapi ketika sesuatu ada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala secara harus, maka dari itu pasti di sana ada dalil syar'i. Untuk apa? Nah, jawabannya selanjutnya liiqamatil hujjah 'alal mukallafin. Agar para mukallaf ini mempunyai hujjah, mempunyai alasan litanfizil fi'li, agar mempunyai alasan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, wataqid bihi, dan berpegang teguh terhadapnya. Kenapa kamu sholat? Karena ini perintah Allah. Apa buktinya perintah Allah? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, seperti itu. Atau kenapa kamu melaksanakan puasa Ramadan?
Karena Allah memerintahkannya. Apa buktinya? Karena Allah mengucapkan di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam. Seperti itu. Nah, maka dari itu hal yang pertama adalah para mukallaf harus mengetahui bahwasanya yang memerintahkannya ini bukan makhluk, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib ada dalil agar para mukallaf ini bisa memiliki alasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan berpegang teguh terhadapnya. Kemudian perkara yang kedua atau hal yang kedua adalah ayya'lama arkanal fi'li wa syurutahu wa kaifiyatal qiyami bihi. Bahwasanya mukallaf ini agar sempurna pemahamannya. Nah, yang pertama nih kan agar tercapainya syarat yang pertama adalah ayya'lama arkanal fi'li. Mukallaf ini harus mengetahui rukun dari pekerjaan tersebut. Syurutuhu dan syaratnya juga. Wa kaifiyatal qiyam dan tata cara menjalankannya. Nah, harus paham nih 3 hal ini, rukun, syarat, dan tata caranya. Wadzalika bi an yakuna qadiran ala ma'rifatil ahkam binafsihi. Dan itu agar para mukallaf ini bisa mengetahui atau qadiran mampu mengetahui hukum binafsihi dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Au bisualin ahlil ilmi anha inda iqamatihi fi biladil Islam. Atau mampu untuk bertanya kepada ahlul ilmi atau para ulama indal iqamatihi ketika dia tinggal di negara Islam. Allati yatawaffaru fiha ilmu wal ulama, yang mana di sana di biladil Islam ini banyak tersebar ilmu tentang Islam dan para ulama. Fa in qassara fi ma'rifatiha lam yuqbal minhu li'tizar bijahliha. Kalau qassara, kalau kurang atau tidak sempurna pengetahuannya tentang hukum-hukum, lam yuqbal minhul i'tizar bijahliha, tidak diterima uzur karena ketidaktahuannya. Nah, walihadza qala al-fuqaha, maka dari itu para ahli fikih menyatakan bahwasanya la yuqbala fi daril Islam udhrul jahli bi hukmi syar'i. Tidak diterima di dalam satu negara Islam udhrul jahli, uzur karena ketidaktahuan terhadap hukum syar'i. Ketika seseorang dia tidak sholat padahal dia berada di Saudi dan dia muslim. Kemudian dia berkata bahwasanya orang tua saya tidak pernah memberitahu saya tentang hukum sholat itu apa. Atau saya tidak pernah membaca bukunya, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Itu uzur ketidaktahuannya dia tidak diterima. Maka dari itu dia tetap berdosa. Karena apa? Karena dia tetap tinggal di negara muslim. Yang mana di sana banyak tersebar ilmu tentang Islam. Banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang Islam. Maka dari itu tidak ada alasan ketidaktahuan dirinya. Karena dia bisa bertanya, mampu untuk bertanya. Seperti itu. Li'annahu law fataha babal i'tizar bijahlil ahkam ladda'a kulla syakhsin adamun ilmuhu biha
walimastiqama at-taklif. Karena li'annahu law fataha babal i'tidhar bijahlil ahkam, karena kalau misalnya uzur tentang ketidaktahuan hukum ini dibiarkan, ladda'a kulla syahsin, maka semua orang akan mengatakan adamu ilmihi biha, akan mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki ilmunya atau dia tidak tahu akan hukumnya. Walimastiqam at-taklif, ketika padahal pembebanan itu sudah wajib baginya, seperti itu. Maka dari itu tidak bisa kita berkata bahwasanya ketidaktahuan seseorang tentang suatu hukum padahal dia berada di negara muslim itu sah saja. Tidak. Karena dia masih bisa bertanya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke asyartu as-sani. Syarat yang kedua. Nah, syarat agar sah pembebanan suatu pekerjaan kepada seorang mukallaf, yaitu an yakunal fi'lu maqduran lil mukallaf. Bahwasanya pekerjaannya itu maqduron, mampu, lil mukallaf, dikerjakan oleh seorang mukallaf. Nah, mampu nih, mampu dikerjakan. Mampunya ini gimana? Nah, maka dari itu yumkin wuqu'uhu, atau mungkin dilangsungkan atau dilaksanakan, atau mungkin terjadinya, maksudnya gitu. Wamtithalul mukallaf lahu laisa kharijan an taqatihi wa qudratihi, dan seorang mukallaf ketika melaksanakannya laisa kharijan an taqatihi wa qudratihi, bukan di luar dari kemampuannya, seperti itu. Maka dari itu ayyakunal fi'lu maqduran lil mukallaf, maksudnya adalah ketika seorang mukallaf ini dibebani oleh suatu pekerjaan, maka pekerjaannya itu harus yang pertama mungkin terjadi dan bisa dilakukan oleh seorang mukallaf. Apa? Coba contohnya yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukallaf. Misalnya seorang mukallaf harus terbang, sholatnya sambil terbang, gitu loh. Sholatnya sambil terbang dengan sendirinya. Hal ini sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu Allah tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan kepada para hambanya tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Wa hadza hasilun fi jami'i takaliful Islam, falaisa fiha fi'lun yastahilul imtithaluhu. Ini adalah hal yang berlaku fi jami'i takalif, dari semua pembebanan Islam, falaisa fiha, maka dari itu tidak ada pembebanan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fi'lun, tentang suatu pekerjaan yastahilu imtithaluhu, yang mustahil dikerjakan. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dalilnya bahwasanya Allah tidak akan membebani seorang yang dengan suatu hal-hal yang mustahil dilakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nah, yang artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dari awal ini saja kita sudah dapat mengetahui bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani seorang pun
illa wus'aha, kecuali dia mampu melakukannya. Seperti itu. Oke. Dari sini ada 2 syarat telah kita jelaskan. Yang mana syarat pertama, ada 2 hal yang akan membantu seorang mukallaf ini bisa mendapatkan ilman taman atau pengetahuan yang sempurna. Dan yang kedua itu pekerjaannya harus mampu dilakukan seorang mukallaf dan mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah ar-ruknus salis. Rukun yang ketiga yaitu mahkum alaih. Yaitu mahkum alaih. Siapa mahkum alaih ini? Wa huwa syahsul ladzi ta'allaqa bihi khitabus syar'i. Seseorang atau seorang manusia yang ta'allaqa bihi khitabus syar'i, yang dikaitkan dengannya khitabus syar'i, seruan-seruan dari syara', dari kitab Al-Quran ataupun dari sunnah. Siapa dia? Wahwa al-mukallaf. Dia adalah mukallaf. Wala yumkinul mar'u mukallifan illa bijtima'i syartoini fihi. Tidak mungkin seseorang disebut wala yakunul mar'u mukallafan illa bijtima'i syartoini fihi. Tidak mungkin seseorang disebut mukallaf kecuali terdapat 2 syarat ini. Mukallaf itu syaratnya apa? Al-awwal al-aqlu, dia berakal. Wasani al-bulughu, yang kedua dia telah baligh. Yang mana perempuan dan laki-laki berbeda. Seperti itu. Maka dari itu dalilnya untuk mengatakan bahwasanya syarat pembebanan kepada seorang adalah harus mukallaf. Dalilnya adalah wa dalilul hadis Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, rufi'al qalam an salasatin. Rufi'al qalam, penanya Allah diangkat dari 3 perkara ini. Maksudnya adalah tidak dicatat dosa-dosa ataupun tidak dianggap perbuatan-perbuatan seseorang ketika dari 3 golongan ini. Baik itu dosa ataupun hal lainnya. Yang pertama, anin naimi hatta yastaikil, dari seorang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, kalau orang tidur dia melakukan pembunuhan, maka rufi'al qalam, maka dia tidak bisa dihukum. Nah, wa anis sobi hatta yahtalim, dan kepada seorang anak kecil, sobi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia bermimpi, maksudnya adalah sampai dia balik. Nah, kalau misalnya anak kecil ada yang berbuat dosa, maka dia tidak dihukum juga. Wa anil majnun hatta yaqil, dan kepada orang gila sampai dia berakal, maksudnya sampai dia sembuh gitu loh, sampai dia bisa berpikir kembali. Nah, ketika ada orang gila yang melakukan tindak kejahatan, tidak bisa dihukumi sama dengan orang-orang yang normal. Nah, ini adalah dalil di mana mukallaf itu harus akil dan baligh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini juga adalah perhatian bagi teman-teman semua untuk menghususkan pemahaman atau memurojaah kembali video-video sebelumnya, karena UAS telah dekat ya, atau PAS, penilaian akhir semester, telah dekat.
Maka dari itu semoga antum semua dimudahkan dalam proses memahami dan menghafalnya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.